Seru-seruan di pagi hari IRT di dapur sempit. Hai hai hai, assalamualaikum ketik-ketik. Kembali lagi di keseharian aku ya, Meminatila sebagai ibu rumah tangga. Di awal pagi hari kita udah sibuk aja nih bunda-bunda di dapur. Sekarang itu waktunya aku mau masak dan aku udah ngerebus daun singkong. Ayo kira-kira aku mau masak apa ya? Dan di sini udah ngegoreng ikan teri aja nih. Ayo, ada yang tahu nggak sih kira-kira aku mau masak menu apa ini? Menu yang sederhana aja tapi bikin enak, bikin ketagihan ya teman-teman. Dan sekarang juga aku udah nyediain bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, sama kemiri. Oke, sebelumnya ini per daun singkongan yang udah aku rebus tadi aku cuci dan habis itu aku peres ya teman-teman. Biar apa? Biar airnya itu enggak ada, habis gitu, menghilang, menghempas. Nah, habis ini baru deh aku potong-potong daun singkongnya biar kita pas makannya itu enggak susah ya teman-teman ngambilinnya ataupun ngunyahnya itu enggak kesusahan. Oh iya, ini bukan aku mau ngajarin kalian masak ataupun aku merasa udah pinter masak, bukan ya teman-teman. Aku itu hanya sharing keseharian aku sebagai ibu rumah tangga yang diam di kontrakan. Ya begini teman-teman, aktivitas aku masak seadanya, masak sesederhana mungkin di rumah atau kontrakan yang kita sewa, yang kita kontrakin. Pokoknya dari awal menikah aku sama Pak suami itu udah diboyong di sini, dan ini juga kontrakan pas aku masih gadis ya teman-teman. Dan kalian itu ada yang sama gak sih kayak aku, jarang banget keluar rumah atau keluar kontrakan? Karena kenapa? Karena udah capek banget di rumah itu, kerjaannya gak habis-habis, hasilnya jarang banget buat ngobrol ataupun sekedar cuma nongkrong ataupun sekedar cuma ngegibah orang ya kan. Aku itu tim yang jarang banget keluar rumah, udah capek pagi-pagi itu udah bikin video sama beberes, lanjut siangnya istirahat, sorenya lanjut buat ngedit. Ya begitulah kerjaan aku, walaupun kata orang tuh lah elah bikin video belum tentu dapat cuan katanya kan, tapi nggak apa-apa, aku seneng dengan aktivitas aku, jadinya aku nggak banyak aktivitas buat ngegibah. Walaupun senang banget sebenarnya sih ngegibah, tapi aku tuh senangnya ngegibah orang yang aku kenal. Kalau orang yang nggak aku kenal atau orang yang cuma lewat depan kontrakan aku gibahin, aku kan nggak kenal teman-teman. Kecuali aku udah kenal akrab kayak CS aku kayak gitu, jadi kalau dia kasih info kayak ini loh teman kita yang dulu kayak gini loh, nah itu baru ngegibah yang berfaedah, memberi kabar ya kan. Kalian jangan tiruin aku ya, walaupun maksudnya di lingkungan rumah gak suka ngegibah, tapi ternyata aku itu aslinya suka banget ngegibah. Tapi ngegibahnya itu ngedengerin kabar yang baik-baik tentang teman aku atau teman aku yang lagi dapat masalah kayak gitu aja, bukan yang semua orang diomongin. Oke, kita tinggalkan permasalahan ngegibah. Aku itu mau nyuci piring, jadi aku kalau harus kosongin dulu rak piring yang ada di atas wastafel yang beres ya, yang buat ngirisin piring-piring ya, aku pindahin dulu ke lemari piring. Dan kalian jangan salpok sama lemari piring yang atasnya itu penuh sama kardus-kardus. Soalnya bingung bun, mau naruhnya di mana lagi, namanya juga di kontrakan ya. Oke, sekarang lanjut buat aku ini apa tuh namanya, ngeberesin cucian aku tadi. Dan ini tuh air selangannya itu, pembuangan airnya itu kerucut kemana-mana, jadinya aku harus ngepel dulu teman-teman ya. Maklum ya, kadang tuh ada aja kerjaan tambahannya.
Dan seperti yang kalian lihat, wastafel aku masih penuh, belum kosong. Soalnya sambil ya, aku sambil nyuci, sambil masak. Ya beginilah ibu rumah tangga yang serba bisa. Oke. Ini kan tadi aku mau bikin balado ikan tari ya. Cabenya udah aku osreng dan aku udah masukin bumbu bawang putih, nggak tuh bumbunya itu garam sama permicin-micinan dan gula tentunya. Kalau cek dulu rasanya, kalau rasanya udah pas tinggal kita masukin ikan tarinya, aduk-aduk sebentar. Habis itu tinggal kita cariin aja mangkoknya ya. Habis itu tinggal kita masukin aja sebelum nanti ini cabenya menggosong. Kalau kelamaan dikit itu karena udah kita masukin gula, takutnya gosong ya. Oke, karena wajannya udah kinclong kembali, sekarang waktunya aku kembali lagi buat ngeberesin cucian aku ya teman-teman. Di sini itu aku kira itu udah tahap terakhir, yaitu mengeringkan. Ternyata itu belum loh. Aku tuh lupa harusnya sekali lagi buat ngebilas. Nah, di sini aku baru inget. Nah, pada akhirnya aku itu ngebilas dulu ya. Jadi aku isi dulu airnya, karena aku ngambil air buat nyuci itu dari keran ya, dari keran wastafel. Nah kayak gini teman-teman. Jadi kalau lagi ngisi mesin cuci aku otomatis nggak bisa buat nyuci piring ya. Jadi aku penuhin dulu ini. Habis itu aku tinggalin dulu buat masak. Di sini itu bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, kemiri udah aku halusin. Sekarang waktunya aku osreng. Kedengaran banget kan cara aku mau osreng, udah kayak chef terkenal. Oke, sekarang waktunya kita mempersiapkan air buat buat kita bikinin gulai atau mau bikin santan daun singkong. Oke, aku tuh mau ngambil apa ini teh kesini teh ya, aku lupa. Aku itu ke depan kayaknya ke kulkas, buka kulkas, ngambil daun serai apa salam ternyata yang aku ambil ya teman-teman. Aku ambil salam yang ada di kulkas. Nah aku cuci dulu, buka dulu kerannya ini, selangnya maksudnya. Nah udah beres aja ini, masukin airnya, tidak lupa udah aku puterin juga. Jadi lagi ngebilas ya teman-teman. Dan sekarang itu aku lagi ngeberesin selangannya. Jangan salbok sama suara yang rame banget ya teman-teman, soalnya aku itu sambil nemenin si Aulia lagi mandi, dan di sini tuh ada Aulia, jadinya aku tuh dada gitu ya. Nah udah aku masukin air dan sekarang sambil nyuci dulu ya. Seperti biasa ya teman-teman, tiap udah hari tanpa memasak di dapur dan beraktivitas di dapur. Kalau bisa itu kayaknya hampir 12 jam hidup kita kan, 24 jam, hampir 12 jamnya ada di dapur ya. Kalau ibu-ibu emak kerjaannya emang kebanyakan di dapur, jadi tuh kadang tuh udah males banget buat nongkrong di depan rumah teman-teman. Apalagi kalau nggak berfaedah, kecuali ada faedahnya yang nggak ngomongin orang. Aku suka nongkrong gitu ya. Kalau misalnya nggak ada faedahnya itu jarang banget akunya. Sayang tuh malu juga, apalagi di sini tuh aku perantau ya teman-teman, dan belum gimana sih, nggak tahu gitu cara beradaptasi sama orang-orang sini tuh bagaimana, ataupun sifat-sifatnya gimana. Jadinya itu ya mending memilih nggak dekat daripada nanti itu malah satu saatnya jadi omongan. Walaupun sekarang kayaknya jadi omongan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, daripada aku mencari masalah yang enggak. Nanti kalau udah deket itu biasanya kalau aku diomongin, aku tuh suka ngomong langsung, kenapa sih kalian nggak suka, apalagi kalian nggak suka. Kalau aku belum kenal banget
orangnya aku milih diam aja daripada nanti timbul masalah. Takutnya mereka kalau aku tegur mereka juga nggak enak ya. Oke, sekarang itu aku udah masukin airnya, udah juga aku masukin daun singkongnya, tinggal kita aduk-aduk aja dan kita bumbuin nanti ya teman-teman, biar rasanya itu enak dan sesuai. Dan ini rahasia masakan aku, yaitu asam kandis. Kalau kalian nggak punya asam kandis boleh banget pakai asam jawa aja ya. Kalau asam kandis itu aku bawanya dari Palembang, dari Sumatera Selatan, di Murata tempatnya. Jadi sekarang waktunya perbumbu-bumbuan. Udah masukin garam, micin sedikit, penyedap rasa atau kaldu ayam kayak apa, sapi kayak jamur kayak, yang penting kalian suka aja. Oke, sekarang tambahin ladaku sedikit dan aku juga nambahin sedikit gula ya, penyeimbang rasa. Oke, aduk semuanya sampai kecampur rata. Dan masak ini tuh nggak perlu lama-lama lagi, soalnya daun singkongnya udah mateng kan ya. Jadinya tinggal kita tunggu aja bumbu-bumbunya ini meresap, bergabung jadi satu. Kalau rasanya udah pas, tinggal kita matiin aja apinya. Dan di sini itu aku ganti dulu ya sodetnya atau sutilnya ini dengan centong kuah ini, biar gampang aja nanti buat kita ngambil sayurannya ini, ngambil gulanya ini ya teman-teman. Dan udah aku gantiin, nanti tinggal aku cuci aja itu perabotan yang menumpuk semuanya numpuk. Oke, cek rasa dulu apakah rasanya udah pas, apakah semuanya udah bersatu menjadi satu. Semuanya udah menyatu menjadi satu, mungkin ya maksud aku kayak gitu teman-teman. Oke, kita campur semuanya aja dulu. Nah, matiin apinya, udah mantep katanya. Enaknya kalau udah mantep itu. Nah, inilah penampakan gulai daun singkong aku. Ayo, siapa yang mau makan bareng silakan ambil nasi bawa ke rumah aku. Kalau yang deket ya, kalau yang jauh ya udahlah merapat-rapat aja ya, bikin sendiri lebih baik. Oke, biar nggak kelihatan kualinya besar banget, aku pindahin dulu ke dalam apa ini, panci kah namanya. Nah, ini tuh panci khusus banget buat aku masak-masak gulai-gulai atau yang berkuah-kuah gitu. Dan ada panci juga khusus buat aku masak air aja. Ada juga panci yang emang buat serba apa aja gitu, bisa kayak aku mau ngerebus apa gitu, atau mau ngerebus cabai kayak gitu, atau mau bikin jelly agar gitu. Itu panci yang satu lagi, jadinya biar nggak kecampur-campur aja teman-teman. Karena kalau udah kecampur-campur kayak gitu rasanya juga kecampur-campur ya kan. Jadinya ya udahlah ya. Dan sekarang aku nyelesain dulu cucian aku. Masya Allah, kerjaan ibu rumah tangga itu benar-benar gak ada habisnya, ada aja. Dan kalian juga pasti tahu kalau cucian baju itu gak pernah habis ya teman-teman, pasti akan ada lagi yang numpuk. Oke, sekarang aku waktunya nyuciin bagian kuali di sini. Tapi tangan aku satu lagi itu ada di mesin cuci, karena mesin cucinya masih belum stabil kayaknya. Kalian pasti tahu sendiri kan, kalau mesin cucinya belum stabil, apalagi mesin cuci yang dua tabung kayak aku ini, otomatisnya kayak gini nih. Kita tunggu aja nyimbangin dulu. Kalau udah seimbang, sekarang waktunya aku buat nyuci kualinya dulu ya teman-teman. Biar kinclong, biar ini di dapur itu pada bersih semua dan gak ada yang mengganggu pemandangan aku. Nah, inilah penampakan dapur aku setelah udah aku beresin semuanya. Tinggal aku buang sampah dan nyelesain ini cucian aku. Oke, waktunya ngeringin. Kita ambil semuanya yang
bawahnya udah kita keringin tadi, dan habis itu tinggal kita jemur-jemur aja ya teman-teman. Kalau udah dikeringin kayak gini tuh enak, ngejemurnya tinggal nunggu diangin-anginin sebentar aja pasti otomatis udah kering, walaupun cuacanya mendung ya, tapi jangan pas hujan ya kita ngejemurnya, ya kembali basah lagi ya teman-teman. Oke, kalian hari ini udah nyuci apa belum? Udah beberes apa belum? Udah masak apa belum teman-teman? Nah, kalian bisa banget masak sambil nonton video-video dari aku. Walaupun jangan ditiru cara aku masak, takutnya belum bener ya teman-teman. Namanya juga masih belajar akunya. Oke, kita tunggu dulu ini mesin cucinya stabil. Kalau udah stabil baru bisa kita tinggalin. Waktunya sekarang buat nyuci nggak tuh, maksudnya ngejemur-jemur ya teman-teman. Tentunya dengan adanya Aulia juga ngikutin aku ngejemur. Hari ini nyucinya sedikit doang, nggak banyak-banyak, soalnya cuman ada 2 hari doang apa 3 hari gitu aku nggak nyuci, habis itu nyuci lagi, dan sekarang hasilnya cuma sedikit doang. Pengennya rutin kayak gini, tapi kalau udah males ya udah deh, numpuk dan numpuk lagi dan lagi. Nah, cukup sekian dulu video hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton dan selalu menunggu video-video dari. Jangan lupa buat kalian buat like, comment, dan subscribe video-video aku ya teman-teman. Sekian dulu, wassalamualaikum, bye bye.